Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Mardatila dengan NIM 23042172 dengan mata kuliah Ilmu Politik dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pola interaksi dan antar lembaga. Pola interaksi antar lembaga negara mencakup 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif atau pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, legislatif atau parlemen membuat undang-undang, dan yudikatif atau lembaga pengadilan menegakkan hukum. Interaksi melibatkan koordinasi, pemeriksaan saling dan menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan. Pola interaksi antar lembaga negara mencakup hubungan dan dinamika kerja sama antara berbagai bagian pemerintahan. Dalam konteks ini, lembaga mungkin merujuk pada divisi atau unit-unit spesifik dalam lembaga tersebut. Pola interaksi antar lembaga dapat dipromosikan melalui berbagai media dengan memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan pertukaran informasi. Media tradisional seperti surat kabar dan televisi dapat menyajikan berita yang seimbang mengenai kegiatan lembaga negara. Sosial media dan situs web resmi lembaga juga dapat digunakan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyediakan informasi dan memfasilitasi diskusi terbuka. Beberapa faktor yang mempengaruhi pola interaksi antar lembaga negara melibatkan dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Aspek tersebut ialah yang pertama adalah konstitusi dan hukum. Landasan hukum yang diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan dapat menentukan peran dan hubungan antar lembaga. Prinsip-prinsip seperti itu, pemisahan kekuasaan dan checks and balance diatur untuk menciptakan keseimbangan. Yang kedua, faktor politik. Kondisi politik termasuk komposisi partai politik di pemerintahan dan oposisi, serta hubungan eksekutif dan legislatif dapat mempengaruhi pola interaksi. Faktor-faktor ini dapat menciptakan dinamika kerja sama atau konflik. Faktor yang ketiga ialah kultur dan tradisi. Budaya politik suatu negara dan tradisi lembaga-lembaga tersebut dapat mempengaruhi cara interaksi antar lembaga. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dapat menjadi faktor pengaruh. Faktor yang keempat ialah teknologi dan media. Peran media massa dan perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi cara lembaga-lembaga berkomunikasi dan berinteraksi dengan publik. Media dapat membentuk persepsi publik terhadap lembaga-lembaga negara. Faktor yang selanjutnya ialah tekanan masyarakat. Tuntunan dan aspirasi masyarakat juga dapat memainkan peran dalam membentuk interaksi antar lembaga. Pemikiran masyarakat tentang keadilan, hak asasi manusia, dan isu-isu sosial lainnya dapat menciptakan tekanan untuk perubahan atau reformasi. Sebagai contoh, misalnya eksekutif atau pemerintah dapat berinteraksi dengan lembaga legislatif parlemen melalui proses pembuatan kebijakan, di mana rancangan undang-undang diajukan dan dibahas. Legislatif dapat memberikan persetujuan atau modifikasi kebijakan tersebut. Di sisi lain, yudikatif atau pengadilan dapat berinteraksi dengan eksekutif dan legislatif melalui proses pengujian undang-undang. Kerjasama dan komunikasi antar lembaga ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Interaksi ini biasanya diatur oleh konstitusi dan hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut. Melalui penyiaran yang jujur dan representatif, media dapat membentuk pemahaman yang lebih baik tentang peran dan fungsi masing-masing lembaga. Pemberitaan independen dan penelitian yang mendalam juga dapat membantu mengungkap isu-isu yang relevan dengan kinerja lembaga negara tersebut. Selain itu, kampanye dan penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang struktur pemerintahan dan peran lembaga-lembaga tersebut dapat dilakukan melalui berbagai platform media.
Semua ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik, mendorong partisipasi, dan menjaga akuntabilitas dan sistem pemerintahan. Baiklah teman-teman, hanya sekian dulu presentasi dan penjelasan materi saya kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.